Oke teman-teman, kita berjumpa lagi dengan Tua Tekasan Dongoran. Di sini saya akan berbagi dua tip buat teman-teman untuk mempelajari ataupun mengetahui dan menilai pokok kelapa itu yang mana memberikan hasil niranya lebih banyak. Jadi di sini saya akan berbagi dua tip teman-teman. Tip yang pertama, biar teman ketahui bahwa yang memberikan niranya lebih banyak, saya menilai di sini. Jadi kalau teman-teman mau tahu, inilah gambarannya yang saya akan berikan tipnya kepada teman-teman, karena saya lebih memilih ataupun penilaian saya kepada pokok kelapa yang memberikan hasil lebih banyak airnya, yaitu ini. Saya beritahukan dan diperhatikan gambar yang saya berikan tipnya ini. Jadi saya lebih memilih dan menilai dari manggar kelapa yang di pucuk manggarnya ini. Perhatikan teman-teman gambarnya ya. Yang di pucuk kelapanya ini, manggarnya ini, jika memang dia lempeng di pucuk, maka dia lebih banyak menghasilkan air nira daripada mulai dari bawah dia, persamaannya dari bonggol sampai ke ujung dia sama besarnya. Jadi buat teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman mau mengikuti caranya, ambillah, pilihlah. Jadi teman-teman pilih yang pucuknya yang udah lempeng ya. Yang lempeng itu lebih memberikan hasil yang agak lumayan banyak lah, ataupun kita bilang kalau sampai 2 atau 3, 4 liter ya, mudah-mudahan seperti yang saya kerjakan ini. Dan saya menilai dan mempelajari kelapa ini, dan saya memilih yang lebih seperti ini, yang lempeng. Jadi kalau kita yang memilih yang lebih lempeng, dia pucuknya, manggarnya itu, maka dia ataupun kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, inilah hasilnya yang dari manggarnya yang lempeng. Airnya lebih bermutu ya, dibandingkan yang saya bilang tadi, mulai dari bonggol sampai ke ujung dia bulat semua. Jadi itu kayak kurang memberikan lah ya, kurang memberikan hasil. Jadi buat teman-teman yang merasa tip ini berguna, jangan lupa like, komen buat teman-teman. Jadi tip keduanya di sini saya akan memberikan gambar contoh lagi. Jadi teman-teman bisa menilai, dan saya pun menilai bahwa kelapa itu yang menghasilkan airnya lebih banyak. Nah, seperti ini. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Saya lebih memilih pelepahnya itu yang tidak berdiri tegak semua ke atas. Jadi saya lebih memilih pelepahnya itu yang lebih banyak turunnya ke bawah. Nah, seperti ini ya gambarannya. Jadi teman-teman bisa membedakan. Di sini saya akan kasih gambarnya juga. Nah, ini dia gambarannya pohon kelapanya, pelepahnya yang menjulang ke atas, bukan turun ke bawah. Jadi
hasil dan airnya pun bisa teman-teman perhatikan, yang dihasilkan hanyalah 1,5 liter ya. Tapi kalau teman-teman memilih yang seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat dan lebih banyak airnya. Jadi buat teman-teman, tip yang saya bagikan ini bisa juga untuk digunakan. Jadi buat teman-teman yang merasa bermanfaat tip yang saya bagikan ini, sekali lagi saya beritahukan, jangan lupa di share, komen, dan di like. Jadi buat teman-teman bisa juga ditiru ya, ataupun dicoba tip yang saya berikan ini, karena saya sudah membuktikan tip yang saya pakai ini ya, karena saya sudah hampir 2 tahun teman-teman di bagian menyadap. Jadi memang semua orang tidak ada namanya yang mahir ataupun yang pandai ya menyadap. Jadi kita belajar itu terus dari penilaian pohon kelapa. Jadi kita terus mempelajarinya dan menilainya, maka kita bisa mengetahui kelapa itu dan kita bisa membedakan ya. Jadi buat teman-teman, tip yang 2 ini, inilah yang saya gunakan selama ini untuk menilai dan mengetahui bahwa kelapa itu yang memberikan hasilnya yang agak lumayan, bisalah dibilang. Jadi buat teman-teman semuanya yang menonton, inilah tipnya yang saya berikan dan yang saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi sekian dulu video ini dari Tua Takasan Dongoran. Jangan lupa ikuti terus video kita agar lebih semangat lagi untuk memberikan tip-tip mengenai tentang kelapa ya teman-teman. Saksikan terus kita dan kita akan terus berbagi tip. Sekian dulu video dari saya, Tua Takasan Dongoran. Dimanapun keberadaan saudara saya ataupun teman saya, semoga sehat, jauh segala penyakit, rezekinya bertambah. Karena saat ini ya teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa COVID yang dibilang masih berlanjut. Nah, seperti saya inilah, walaupun saya di atas kelapa, tapi saya tetap menggunakan masker karena lebih baik menjaga. Jadi sekianlah video dari saya, Tua Takasan Dongoran. Salam buat seluruh teman-teman yang menyaksikan video saya. Shalom. Tak pernah lepas kau dalam ingatanku, tak pernah bisa aku melupakanmu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Rinduku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Singgah di hatiku, kau salah memilih tempat